Persibo gacor, kata itu layak kita sematkan untuk anak-anak Persibo Bojonegoro yang mana tadi sore sukses mengandaskan rival mereka di grup ini yaitu Persela Lamongan dengan skor 2-0. Luar biasa, Persibo Bojonegoro makin kokoh di puncak klasmen. Sekarang Bojonegoro suhu semakin dingin karena merasa tidak ada lagi saingan ya di grup ini, karena memang Persibo Bojonegoro mensapu bersih seluruh pertandingan tanpa ada sedikit pun kekalahan dan hasil seri. Jadi dari 5 kali pertandingan, 5 kali dimenangkan oleh anak-anak Persibo Bojonegoro, sehingga cuaca di Bojonegoro saat ini sedang minus derajat ya, alias sangat-sangat dingin karena terlalu lama di puncak klasmen guys. Kemudian kita ingin membahas jalannya pertandingan Persibo Bojonegoro melawan Persela Lamongan. Memang kalau misalnya kita lihat dari materi pemain, Persibo Bojonegoro memang layak untuk bisa memenangkan pertandingan kali ini guys. Selain mereka unggul dari segi materi pemain, dari skema permainan juga mesti kita akui pola permainan anak-anak Persibo Bojonegoro ini jauh lebih hebat ketimbang daripada Persela Lamongan. Memang Persela Lamongan juga sempat beberapa kali melakukan ancaman. Kalau misalnya dari statistik juga tidak terlalu jauh ya statistiknya. Bahkan anak-anak Persela Lamongan jauh lebih unggul dari segi ball possession, yaitu banding 54 dengan 46. Tetapi dari shot ke gawang baru juga shot on target itu Persibo lebih unggul 10-9 dan 4-2 untuk tembakan on targetnya guys. Nah memang kalau dari segi statistik tidak terlalu jauh guys, tetapi untuk masalah peluang dan masalah mengeksekusi peluang itu menjadi gol, Persibo Bojonegoro ini lebih efektif bermain guys. Jadi jika mereka itu sedikit saja mendapatkan peluang, mereka langsung bisa mengkonversi peluang itu menjadi sebuah gol guys. Dan betul saja ketika baru berjalannya pertandingan ya, baru mulai jalannya pertandingan itu Persibo Bojonegoro sempat mengancam terlebih dahulu melalui striker andalan mereka yaitu Angel Celestin guys, memanfaatkan umpan daripada Alpin Tua Salamoni yang memberikan bola chip ya, bola terupas tapi model lambung, dan diterima oleh Angel Celestin, dan sayang sekali Angel Celestin belum bisa mengkonversi peluang itu menjadi sebuah gol guys. Selain daripada Angel Celestin yang meskipun tanpa mencetak gol di pertandingan kali ini, tetapi mesti kita akui Angel Celestin punya kontribusi untuk kemenangan ini. Dia sangat-sangat mobile ya, dalam artian dia tidak hanya meskipun posisi dia sebagai seorang striker di depan, tetapi ia jarang sekali hanya menetap di suatu posisi. Bahkan dia itu lebih fleksibel pergi kemanapun, jadi sehingga membuat pertahanan daripada Persela Lamongan ini kebingungan dengan pergerakan daripada Angel Celestin guys. Nah sedangkan striker mereka satu lagi yaitu Osa Saha memang diplot sebagai seorang striker yang memang akan menunggu untuk hadirnya bola-bola atau umpan-umpan yang akan dikonversi menjadi sebuah gol guys. Dan terbukti Osa Saha juga berhasil mencetak gol dengan sundulan mautnya. Nah ini Osa Saha meskipun sudah tua ya, umurnya sudah tua, tetapi kualitasnya tidak menurun ya. Bahkan bisa kita lihat dari beberapa pertandingan Osa Saha ini lebih istiqomah ya, lebih rutin mencetak gol ketimbang Angel Celestin sendiri guys. Tetapi ingat, meskipun Angel Celestin tak mencetak gol, tapi ia punya peluang. Bukan punya peluang ya, maksudnya dia punya kontribusi. Karena dengan hadirnya Angel Celestin ini mengakibatkan back daripada musuh itu lebih fokus ke mereka, sedangkan Osa Saha tidak terlalu dijaga. Sehingga peluang inilah, ruang kosong inilah yang dimanfaatkan selalu dengan Osa Saha. Jadi jika kita selalu membandingkan Osa Saha dengan Angel Celestin, maka itu tidak patut kita bandingkan karena mereka saling melengkapi antara satu dengan satu yang lainnya guys. Justru di sini aku sangat menyoroti penampilan yang cukup gemilang oleh legend asing mereka yaitu Vitor Barata. Vitor Barata merupakan pemain atau bisa kita bilang pembelian pemain yang cukup cerdas daripada manajemen Persibo Bojonegoro.
Sebelumnya kita tidak mengenal siapa Vitor Barata, tetapi di beberapa pertandingan terakhir Vitor Barata itu memiliki peran yang sangat vital di dalam pertandingan ini, guys. Bahkan kalau misalnya tanpa ada Vitor Barata, maka tidak ada 2 gol tercipta di pertandingan kali ini. Karena dengan hasisnya daripada Vitor Barata yang dapat dimanfaatkan oleh Osa Saha dengan Jabi Taher, maka Persiwo Bojonegoro bisa mengoleksi 3 poin di pertandingan kali ini. Nah, satu lagi yang mesti aku soroti adalah bagaimana Jabi Taher center back tetapi rasa striker. Ini Jabi Taher ini rutin sekali mencetak gol, sama halnya dengan Osa Saha. Bedanya Osa Saha rutin mencetak gol di posisi striker, Jabi Taher rutin mencetak gol di posisi defender. Nah, ini kan sangat bertolak belakang daripada job mereka masing-masing. Tetapi Jabi Taher karena memang dia juga solid di lini pertahanan, dia juga solid dalam lini serang, guys. Terbukti dia beberapa kali mencetak gol, baik itu melalui bola-bola set piece ataupun bola-bola kemelut depan gawang. Jadi dia itu tidak hanya jago di bola udara, bahkan di bola-bola darat pun dia bisa juga mencetak gol, guys. Dan terbukti Jabi Taher sebagai salah satu top skor di Liga Indonesia, di Liga 2 maksudnya, Liga 2 Indonesia, guys. Dia itu hampir sama golnya dengan Osa Saha. Padahal back ya kan. Tetapi Jabi Taher ini juga bagus juga di lini pertahanan. Mesti kita akui kenapa Persibo Bojonegoro kali ini bisa clean sheet. Itu tidak lepas daripada duet maut mereka, back maut mereka, yaitu Otavio Dutra dengan Jabi Taher. Aku beri kredit plus ya untuk Otavio Dutra yang betul-betul memarking daripada Ezekiel untuk tidak bergerak bebas, guys. Asli Ezekiel kayaknya terasa frustasi setelah dapat penjagaan yang cukup ketat daripada Otavio Dutra. Memang mesti kita akui, meskipun Otavio Dutra ini sudah pemain yang cukup uzur, tetapi kualitasnya masih ada dan tidak buruk-buruk amat untuk bermain di Liga 2, guys. Terbukti Ezekiel itu kesulitan di pertandingan kali ini. Jarang sekali Ezekiel itu mendapatkan peluang-peluang yang bisa membahayakan gawang si Gary Mandagi. Karena memang apa? Karena memang solidnya pertahanan si Taher dengan si Otavio Dutra, guys. Kemudian untuk dari sisi wingback, kan, di situ fullback mereka ada di sisi kanan ada Alvin Tuasalamuni dan sebelah kiri ada Jajang Sukmara. Ini dua adalah mantan pemain Liga 1 yang pernah menyicipi juara, guys. Dan betul saja Alvin Tuasalamuni sebagai pemain yang paling sering, paling rajin untuk membantu serangan, dan bahkan dia hampir mencetak assist jika saja Enzo Calistri bisa memanfaatkan umpan yang ia berikan menjadi sebuah gol, guys. Kemudian untuk dari sisi tengah, di situ ada Brian Pondang sama Diandra Diaz dengan Radiansa. Ini 3 pemain yang betul-betul membuat lini tengah daripada Persiwo Bojonegoro ini sulit untuk dieksploitasi oleh pemain-pemain Persela, guys. Asli, pemain Persela kalah untuk lini tengah dengan ketiga pemain ini, guys. Jadi solidnya lini pertahanan dengan lini serang itu tidak lepas juga karena solidnya dari lini tengah Persiwo Bojonegoro yang betul-betul kompak untuk mengalirkan bola dari bawah ke depan dan juga tidak malas untuk membantu pertahanan yang dikawal oleh Jabi Taher dengan Otavio Dutra, guys. Seperti itu. Nah, ini satu sih yang mesti kita soroti, yang wajib kita memberikan kredit, paling banyak kredit itu adalah kepada pelatih daripada Persibo Bojonegoro, guys. Kita selama ini selalu membicarakan Osa Saha, Enzo, Vitor Barata, Otavio Dutra dan Taher, ya, tetapi kita jarang sekali memberikan kredit kepada pelatih Persibo Bojonegoro, yaitu Coach Regi Aditya. Coach Regi Aditya ini merupakan coach yang bertangan dingin, ya, dimanapun ia berpijak selalu memberikan prestasi-prestasi yang cukup gemilang kepada klubnya. Dan terbukti di musim lalu ia membela PSBS Biak dan sukses mengantarkan PSBS Biak menjadi juara Liga 2 musim lalu, guys. Dan ini sangat disayangkan juga ia tidak bisa menemani PSBS Biak untuk bermain di Liga 1 karena memang terkendala dengan lisensi kalau aku nggak salah, ya. Komen kalau komentar kalau misalnya aku salah. Kalau nggak salah karena lisensi, maka dari itu ia pun dipinang oleh klub Liga 2 lainnya Persibo Bojonegoro yang statusnya sebagai tim promosi, guys. Nah, dan ini cerdas juga nih manajemen Persibo Bojonegoro. Dia tahu Coach Regi Aditya ini punya kualitas untuk mengasuh
sebuah klub guys, untuk membuat klub ini menjadi luar biasa. Dan terbukti dengan hadirnya Coach Regi Aditya mengasuh daripada pemain-pemain bintang dari anak Bojonegoro, dan bisa kita lihat dari 5 pertandingan Persibo Bojonegoro belum terkalahkan seri pun dia nggak pernah, hingga dia mendapatkan poin yang cukup sempurna. Maka dari itu nggak salah Persibo Bojonegoro kita jadikan sebagai klub yang paling kuat untuk mendapatkan tiket Liga 1 ke depannya guys. Jadi selamat kepada Persibo Bojonegoro yang sudah mengantongi 5 kemenangan dari 5 kali main, dan juga untuk Persela Lamongan semoga bisa berkembang lagi, menampilkan permainan terbaik lagi, karena sangat disayangkan karena Persela Lamongan ini sebenarnya klub yang mempunyai pemain-pemain yang cukup berkualitas dan pemain bintang. Hanya saja memang umur pemain daripada Persela Lamongan ini, pemainnya itu memang tergolong uzur. Tetapi ini tidak menjadi alasan. Lihat Persibo Bojonegoro, banyak juga pemainnya yang sudah uzur, tetapi mereka bisa perform. Kenapa? Karena memang mereka kompak dan diasuh oleh pelatih yang berkualitas, yaitu Coach Regi Aditya. Nah itu guys mungkin yang bisa aku sampaikan tentang Persibo Bojonegoro dengan Persela Lamongan. Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang pertandingan tadi sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.